gue sampai minta waktu untuk gue keluar sendiri dulu. Gue keluar dulu ya, gue gak ngobrol sama kalian. Gue diem dulu. Gue tuh dari kecil gue masih, bukan badan gue kecil, dari dulu gue gendut. Tapi kan waktu umur gue masih kayak 4-5 tahun tuh kan ditanya tuh di sekolah, di TK, mau jadi apa gede gitu kan. Gue tuh selalu jawab gue pengen jadi penyanyi sama entrepreneur. Terus di tahunnya Salma gue bilang ke diri gue sendiri, oke, ini terakhir kita coba ya. Kita tuh hidup berkompetisi tuh di bayang-bayang itu gitu loh. Mungkin boleh galau tapi kepala kita bergerak sedikit gitu. Gitu. Hai teman cerita semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kalian udah lihat gue di sini lagi nggak jalan-jalan, lagi nggak makan ke Warmindo, lagi nggak ke warteg, ataupun lagi nggak nyanyi di studio sambil cukuran jenggot. Artinya, gue sudah siap ngobrol sama teman-teman yang keren-keren banget. Dan hari ini, wow, super duper spesial. Saya biasa lihat orang ini di TV, biasa lihat di TV. Saya biasa lihat orang ini di shorts ya, lewat-lewat nyanyi. I have nothing ya waktu itu kemarin, sampai Mas Elo sampai begini nonton dia. Hari ini kita sudah datangkan langsung di Bandung Raya. Please welcome Peter Holly. Tepuk tangannya mana? Oh ya, makasih. Lebih rame lagi dong, lebih rame. Satu doang masalahnya ini penonton kita. Tahu Rel? Ajaknya yang di bawah Rel lah biar rame gitu. Gue pertanyaan ini kenapa ada foto wanita sih di sini? Gue ini jadi fitnah ya. Shakira Jasmine. Kayaknya kita harus manggil Shakira untuk ketiga kalinya ya di sini. Dia tuh gini. Kenapa? Shakira tuh kan kesini. Pertama kali dia ninggalin tisu di sini. Terus kemarin terus lu apain tisunya? Nah, tisunya dia tuh abis ngelap mulut terus taruh sini. Lu jangan mikir ada dulu deh. Entar dulu deh. Gue tanya lu apain, lu buang langsung atau gimana? Enggak, jadi gini, Shakira tuh bilang sama gue gini. Vi, pokoknya aku nggak mau ya kamu mindahin tisu itu. Terus ya udah, biar ceritanya The Flash-nya lari ada anginnya. Oh, oke. Ya kan Flash lari ada anginnya. Yang kedua, aku mau ninggalin lagi hadiah di sini buat kamu sama semua teman-teman gitu ya. Oke, merem nih nggak boleh lihat. Pas lihat-lihat tahu-tahu ada foto dia. Kemarin Dimas Wibisana biar ke Dimas. Iya. Sini dia ngobrol. Oh yang ini bukan. Gara-gara Shakira Jasmine foto itu menimbulkan pertanyaan. Tapi pertanyaan gue, lu suka nggak? Lah teman baik saya beliau. Oh iya, teman ya. Teman. Tapi tisunya kemana jadinya? Tisunya terbang atau? Oh, terbang. Jadi kayaknya OB gue tuh ngelap terus kayak kebuang, Pak. Oh, kayak gitu. Iya, nggak ada lagi sih di sini. Kemarin ketemu kan main padel di Bandung, dia bilang gini, "Masih ada nggak sih tisunya?" Sudah sedih. Ya Shakira. Makanya parah lu buat sedih wanita. Bukan saya, Pak. Itu kayak OB-nya bersih-bersih. Kalau saya mah saya simpen. Ya, nyaman ya ini kursi ya. Nyaman ya. Tapi kalau gue begini gede banget, jadi gue harus ke depan gitu. Ya lu senyaman-nyaman aja, kan bertamu. Jangan dong. Kenapa jangan? Jadi tadi gue pikir ada bantal biar nutupin perut gue. Ada, ntar lo ada bantal no. Bantal nih. Lu mau bantal, mau selimut, karena iya apa tutup deh muka gue sekalian. Ntar kagak ngomong. Nah gini kan. Tuh gue liat di kamera. Beanbag gila kali segede apa gue. Parah pembuli dia. Kacauan beanbag. Ini kalau ini gak boleh di-cut. Kalau ini. Parah. Kacau. Fit. Lu baru nyampe Bandung kan? Iya. Terus langsung dar-der-dor ngobrol dari tadi siang nih. Iya, capek gua. Capek ya? Ntar malam nyanyi. Ntar malam gua nyanyi lagi. Kok hidup gini banget kata gua. Tapi zaman lu di, kalau kita sebut X Factor nih. Tiap hari kan workshop nyanyi gitu. Ini gimana? Sampai muak gua. Itu gue capek banget sih. Tiap hari syuting. Gue sampai bilang nih siapa yang nonton kontennya, gue bilang. Gue liat viewers di YouTube juga nggak banyak banget. Mending kita gak usah syuting. Gue latihan, gue bilang. Ini kayaknya gue agak kelewatan deh. Nggak, emang maksudnya. Ya, kan ini fakta ya di lapangan, gue bilang fakta, gitu. Fakta, dan yang ngomong juara anjing. Ya kan karena bot.
Bit, lu ngeluarin single nih kemarin Bit nih, gue denger Bit. Oh kita langsung ke single. Enggak, lu mau bahas yang lain juga Enggak boleh apa-apa, nggak apa-apa deh. Gue ikut host. Enggak, gue soalnya gini Bit. Chamber Talks ini buat semua yang bertanya-tanya, itu selalu ada guidance ya. Ini Peter Holy berhasil menjadi juara di balik suara emasnya sebelumnya. Gue gak pernah ngikutin. Basi ya. Tau gak kenapa? Jadi waktu gini, awal-awal gue mulai ini semua, gue tuh awalnya kayak oke, ancar-ancarnya apa ya segala macam sampai gue ngobrol sama Ame. Oke, Kame. Ame kesini kan. Dia manggil gue Cing, apaan tuh? Skrip me? Gak usah lah, taruh di bawah sama dia. Udah, bikin aja ngobrol santai aja, nggak usah ada nggak usah pakai skrip apa segala macam. Semenjak hari itu, gue yang tadinya kaku, jadi mikir kayak, oh gimana caranya gue jadi luwes ya gitu. Sekarang lu luas banget sih. Ternyata. Kayak profesional gitu. Kagak ada. Orang beres podcast, gue udah beres semua nih hari nih. Gue langsung malam itu, gue nggak tahu lo gitu apa enggak ya. Gue rebahan yang capek kan? Gue juga nggak suka. Gue sebenarnya introvert tau. Lu introvert gak? INFJ gue, I introvert. Gue sih belum cek ya. Gue sesuan aja. Gue introvert. Enggak, karena menurut gue introvert. Anjir. Enggak gini. Boleh ngomong anjir gak sih di sini? Boleh lah. Kalau anjing? Boleh. Oh, boleh. ini kan di Bandung. Lu mau itu apaan anjing? Itu makanan. Jorok. Bukan. Nggak mau gue. Bukan. Makanan. Enggak, ntar di blur pip gitu pasti iya. biasanya. Oh, soalnya teman-teman yang datang ke sini ketika saya ngomong Astagfirullahaladzim. Kok tahu? Gue sih nggak tahu artinya. Ntar lah kita bahas setelah itu. Pokoknya kan tadi iya, udah sensor kan. Iya. Oke. Sampai mana kita tadi Sampai ngobrol? mana tadi kita? Gue ya. juga nggak tahu. Lu rebahan yang malam yang anjir sampai bantu hari ini gitu. Gue juga gitu. Karena gue kan si introvert. Gue udah bilang kan gue introvert. Walaupun gue belum ngecek, tapi gue tahu gue introvert. Nah, lu berarti mendiagnosa. Gue mendiagnosa. Oke. Dan gue paksa orang untuk percaya. Walaupun orang bilang, enggak, lu tuh ekstrovert. Enggak, gue introvert, anjir. Gue bilang. Jadi kalau setiap gue habis ke satu aja tuh, pasti gue langsung drain gitu. Capek gue langsung diem di mobil. Gue pernah ada program apa yang terus-terusan reguler namanya kan di RCTI Plus. Itu habis program itu kita kan mau makan bareng. Gue sampai minta waktu untuk gue keluar sendiri dulu. Gue keluar dulu ya, gue gak ngobrol sama kalian. Gue diem dulu, gue bilang. Ntar gue balik baru gue catch up, gue bilang gitu. Gitu Pak. Gue juga pas kuliah orang awalnya yang nggak kenal gue nganggap gue anehnya gini. Nongkrong nih. Nongkrong tiba-tiba gue duluan ya, ntar gue nyusul lagi. Karena kayak udah terlalu drain gitu yang rame banget. Pun kita kenal ada drainnya gitu yang seharian tuh abis aktivitas apa segala macam. Ntar gue nyusul deh ntar gue balik lagi ke sini atau ntar gue nyusul kalian di mana. Setuju. Dan itu works buat gue. Ternyata lu juga gitu. Iya gue juga gitu. Jadi kayak abis nih udah padat banget. Nih kan abis dari sini gue langsung ke Bajawa nih kan. Gokil juga nih orang. Gokil langsung loh. Langsung. Tadi gue tanya, ini gue boleh balik hotel dulu? Enggak, Pit, langsung. Oke, kata gue. Nah habis dari Bajawa gue nggak tahu lah gimana ntar gue. Untung gue di kamar sendiri kan. Oh sendiri. Nggak, bukan kagak bareng sama teman-teman ini. Enggak. Oke. Ya. Terus habis itu lu pasti akan make waktu itu buat ya udah aja my alone time gitu kan. Sendiri. Gue suka sendiri sih di gue kan tinggal di Bintaro ya. Di rumah tuh juga gue sendiri aja. Kalau teman-teman gue mau datang, ntar ya gitu. Lu sektor berapa? Gue gue kan anak baru ya, jadi gue belum paham banget. Tapi belakang RSPI gue nggak sektor, gue Discovery. Oh lu Discovery. Gue Discovery. Berarti lu lewat Bami Buncit sana lagi. Kagak tahu gue Bami Buncit. Astagfirullah. Bentar. Dekat McD. Ya, oh, lu tahu. RSPI, golf. Tidak deket golf. Keren rumah gue mah deket golf. Golf. Lu tau nggak tetangga lu siapa di sono? Siapa aja? Nggak tahu kan? gue. Marcel Siahaan. Oh iya. Dokter Tompi deket situ tahu. Dokter Tompi. Daerah sono semua rumahnya. Terus Teratar Muslim. Oh iya. Iya, daerah sono juga mereka. Gak pernah gue lihat mereka. Ya kan di rumahnya, Peter. Ya. Kalau bisa aja mereka keluar kan, hai, artis bener. yang tetanggaku, hai tetanggaku yang artis. Ini nggak gitu deh, tapi mereka emang daerah-daerah sana, Bintaro dan banyak sekitarnya. Ya. Banyak. Waktu itu juga tahu penjarahan. Kenapa jadi penjarahan? Ada apa? Enggak, gue takut. Lu tau kan, ada yang di Bintaro. Tahu. Nah, itu tuh katanya sempet ada yang ke Discovery. Mereka kirain di Discovery rumah yang dijarah. Oh bukan.
Ternyata bukan. Kan kita udah deg-degan ini Discovery ini bagaimana nih kita Tapi nih. gue tahu ya. Iya kan? Iya. Ternyata bukan. Selamat lah gue. Kakek gue sekbil soalnya. Oh, sekbil tuh 9. Sektor 9. Oh, iya. Gaulnya sekbil. Oh, sekbil. Oh, ada Sekbil. gitu-gitunya. Kalau gue Ada. gaulnya apa? Kagak ada lu gini, jangan disebut detail Discovery apanya gitu, tapi Oh, iya benar. ya Discovery kan banyak. Lu salah satu dari itu. Biasa itu yang disebutnya. Oh. Gue di gitu. yang itu gitu misalnya contoh. Di pip ya kalau itu. Iya. Ntar di bip aja tadi. Iya, agak serem gue. Oke, lu di situ. Nah, kalau misalnya ini kan ada yang kan ada beberapa klaster tuh maksudnya ada Aluvia, ada apa gitu. Iya, Nah, gaulnya kok di Discovery ngomong itu. Oh ya. Tapi lumayan oke kan itu daerah. Pak, itu mah elitnya Bintaro salah satu. Iya. Gue sih pura-pura nggak tahu aja. Gak lempar banget sih orang ngomong kayak gitu. Si anjir. Lanjut Pak, nggak usah riak lah kita di sini. Yang pancing kan dia. Enggak, lu sebagai orang Bintaro baru nih, gue mau tahu nih, lu perspektif lu. Lu udah nongkrong di mana sih di sono? Nggak kemana-mana, gue kan introvert. Sekali lagi gue tekanin gue introvert. Introvert juga jalan-jalan. Tapi gue kadang bingung introvert apa males gue. Itu kan agak tipis ya. Soalnya gue bener-bener males banget gue keluar. Tapi positifnya lu sadar bahwa oh ada sisi malas diri gue ada nih. Gitu Iya, ya. gue tuh kadang merenung, itu gue sebenarnya introvert apa gue emang males. Ya Allah, Peter. Gue kayak nggak kemana-mana. Gue mentok-mentok gue ke fresh market gue. Oh, belanja, jajan. Jajan. Terus gue makan apa lagi? Oh, itu minum kopi. Ada. NOB. Ada. Standar. Mie, yamin-yaminan gitu. Di sana kan ada. Nggak tahu gue. Ya Di ampun, mana? nih orang. Di ruko-ruko. Gue kalau ke Bintaro gue chat lo ya. Bener Iya, ya? iya, lu chat gue, bener. Introvert sama dia nih, atau lagi nih ntar gue kalau mana-mana sama dia nih. Iya, sumpah gue nggak tahu apa-apa di Bintaro. Yang gue tuh Iya. cuma McD, KFC, Simpang Raya. Ya, Ricis. Si Ricin, lo tau kan di jalan itu Hokben, itu Hero, gue ke Hero. Bit seberangnya tuh dekat situ ada bakmi buncit enak. Gue nggak disponsorin ya, tapi gue memang langganan dari gue kecil gitu di situ. Di mananya? Bakmi buncit. Jadi sebelum lu arah Discovery, ini kan Gramedia tuh daerah situ kan. Tahu gue Gramedia yang gede itu. Iya, ada ruko nih. Heeh. Ruko yang seberang-seberangan lah. Iya, tahu gue. Nah, ujungnya itu ada bakmi buncit yang sebelum Discovery, persis sebelum Discovery. Iya mungkin ya. Iya udah gini dah. Kalau gua ke Bintaro, Iya, lu gue gua chat penasaran ya. si bakmi buncit ini. Bener, ntar gua chat. Iya, lu chat gue. Pit, gua lagi di Bintaro, lu di mana? Di rumah di mana lagi? Pasti gitu kan. Iya, Di mana bener. lagi? Ayo gua culik lu, kita makan bakmi buncit. Ntar gua coba bakmi buncit. Ini di pip juga. Ini orang FYI aja. Cuek banget tadi orang ya Kan Allah. daripada ntar gue nggak balas atau gue lupa balas, lu inget aja. Iya, ketok. Iya, ntar ketok. Dia lagi di atas misalnya nih kan. Turun deh. Naik aja, pintu lo dikunci. Gak ada yang buka. Jangan gitu, smart door lock, gila kali. Iya. Kita tinggal dari aplikasi, gue tinggal kayak deng buka. Tadi ntar dulu ya. Denger semuanya. Yang gak mau rian siapa? Pecah gue udah tuh. Capek ya. Aduh, Pit. Ntar lu, napas dulu. Berapa menit sih nih? Ini kita gue. paling lama sejam. Oh, paling lama Paling sejam. lama. Tapi Paling singkat Tapi lu tau nggak pernah ada yang syuting di sini 3 jam? ngapain anjir? Asli 2 jam 45 menit gitu nggak salah. Siapa manusianya? Ada Parah bentar. lupa, parah. Kuburan 1,5 jam. Kuburan band. Kuburan band 1,5 jam. Sumpah? Iya, season yang lama. Yang paling lama yang masih memegang rekor syuting paling lama adalah For Revenge Haha. sama ada band Bandung Tone Waves. Ada tuh itu pokoknya kuburan. Pokoknya grup biasanya yang lama-lama. Terus lu masukin semua. Kalau For Revenge tadinya tuh mau gue bikin 2 part. Ini FYI Saking ya. lamanya. Saking lamanya. Kalau kalian yang nonton season 3 kemarin, yang nonton episode For Revenge itu kan panjang. Itu tuh sudah dipotong karena tadinya kita mau bikin 2 part, teman-teman. Si Cio sampai, Mas ini kita bikin 2 part aja Mas. Ya Mas. Hampir ya 2 jam setengah lah, 2 jam lah. Itu juga nguploadnya lama banget, sehari kali. Dengan internet Indonesia ini. Lu mau gue ria juga nggak di sini? Oh iya. Yeay. Oh ya, internetnya apa nih di sini? Lu nggak ria? Ini kan gue nanya. Iya. Di sini kita pakai MyRap. Oh, MyRap. My Rap. Merap game yang game. Iya. Oh iya, yang Yang buat tajam-tajam kan logonya. Iya. Iya. Nah, itu di sini kita pakai itu. Dan so far memang
upload pakai itu di sini aman. Dan itu bukan LAN. Di sini yang LAN cuma ini LAN nggak sih, Wan? Komputer ini? Enggak ya? Ini nggak LAN kan? Yang LAN tuh cuma PC di studio kan? Wah, anjir PC gue beda wifi-nya. Apa tuh? Bisnet. Oh. Tapi bisnet biasa kan, suka error kan? Gue colok pakai LAN, Pak. Kenceng. Lu masih mending bisnet. Coba tebak gua apa? Lu nggak pakai Starlink kan? Enggak dong. Iya. Yang lebih Indihome. Tahu, mau disebutin? Enggak, lihat ekspresi saya. Iya. Udah cukup kayaknya menurut saya. Gue udah bayar tuh katanya ini 100 Mbps nih. Kan gue sendiri cukup lah ya. Iya. 100 Mbps sendiri. Cukup. Kagak ada, nggak bisa gue. Ntar lu tau gak tuh Mbps itu bukan megabyte, megabit. Kagak ngerti gue megabit Beda. byte bot. Apaan yang gue tahu 100 Mbps cepet. Gagak. Jadi kalau di Indonesia itu bukan 100 megabyte per second. Gue juga baru tahu sama teman gue yang kerja di provider. Megabit. Berarti kita ditipu. Secara tidak langsung trik marketing. Oh, trik marketing. Trik marketing. Jadi 100 tuh nggak kenceng. 100 Mbps itu tergantung provider lagi tadi itu. Iya. So gue cek kan, kita bisa cek di Google kan, speed test. Ukla, ya. Kok cuman 20, 30 gitu. Kan gue bingung, gue kan bayarnya 100. Lu main game nggak? Gue nggak yang game banget, Roblox kali. Baik, lu sama seperti mereka-mereka yang ada di kantor ini. Oh, lu nggak main Roblox, nggak seru lu? Semua ngomong gitu, tau nggak sih? Ada teman gua anak Visinema, si Dema, dia bilang gini, lu nggak main Roblox? Wah, lu kurang keren lu, gitu. Lu mancing lah sama gua. Visit ya. Iya, visit. Kalau itu nggak usah, aneh. Nah, lu apa? Summit. Gua kadang summit. Kadang gua apalagi ya, tycoon, rebutan kursi. Lu tau nggak rebutan kursi? Joget, dancing chair gitu. Iya, ada. ada. Keren juga. Terus. Keren. Terus banyak lah game-game di situ. Gue suka buat theme park gue. Gue punya pesawat. Kaya gue di situ. Wah, aslinya juga kan? Aslinya boleh lah. Enggak coy, bapak gue udah nggak ada. Jadi kekayaannya kurang. Justru gua nggak bercanda, gua jadi kagok nih. Nggak, justru gini, Pit. Dengan lu udah kekayaannya dari diri lu sendiri. Jadi jerih payah lu sendiri. Gitu. Udah diusap-usap nih kursi lama udah begini dia. Iya. Kalau gue buat juga kayak gini ya. Bikin lah. Berapa sih modalnya, Pak? Nggak gimana-gimana. Ini cuman kamera sama set doang udah selesai. Ini aslinya dia kaya raya ya? Nggak Jawab ada. dong, kaya raya dia. Nggak ada. Ya kan? Amin, bener amin. Elah lu kaya raya lu. Ya amin. Ya Ini Allah, sebulan penghasilannya berapa kira-kira? Gue penasaran nih jadinya kalau buat beginian. Nggak gini. Takut kan kalau kita invest ternyata kan ROI nih return on investment nggak kena gitu. Gini, lu mulai podcast ya, lu mau mulai podcast tuh ngobrol apa dulu? Lu mau ngundangnya yang kayak gimana dulu? Lu. Gua. Kan kita udah kenal. Iya, terus. Ya anak-anak SMN lah. Semen, Gua kenal. Semen, siapa lagi? Gue kurang bergaul kan, introvert. Judges. Oh ya, Judges bisa. Judges. Tapi Kak Vidi nggak bisa. Kasian, Sakit. lagi istirahat. Selain Kak Vidi. Kak Unge. Mas Elo. Mas Elo, Kak Elo, gue manggilnya. Oh, Kak. Kayak agak geli gue panggil Mas Elo gitu. Kenapa tuh? Gak tahu kayak Mas gitu. Elo dipanggil Mas gitu kan kayak aneh gitu loh. Iya, gue sih Bang gitu. Ya, oh iya bisa, Bang. Lu mau nggak gue panggilin, ada temen gue ini antik banget, lu ngobrol, gue jamin panjang obrolan lu. Siapa? Dustin Tiffany. Oh, Dustin gue tahu. Udah pernah ngobrol? Belum. Nah, coba ngobrol sama dia, ntar gue ajak deh. Dia sering ke Bintaro. Oh iya. Ntar gue ajak. Banyak juga temen lu ya. Kagak. Biasanya orang kaya emang yang baik Ya temen Allah, gitu. ya Rob, amin, ya Robbal alamin. Nah, lu jujur deh. Lu jujur. Rumah ini ya guys. Gue gak usah ngomong deh waktu gue kayak, oh ini berapa ya modalnya, gue langsung mikir gitu loh. Ruang di depan aja ada TV. Ya emang ruang tamu kan rata-rata ada di bawah, lantai bawah tuh pasti ada TV. Iya sih benar. Iya. Apalagi beginian ya kan. Ini berapa. Enggak, dari single lu. Dari single lu kan pasti promo, jalan, manggung. Ya Pak, saya mah belum jadi mahal ini. Kalau udah jadi mahal ini baru. Ya kan, Kak Pepi. Ada di belakang kamera ada teman kami, ada duta INWA Indonesia. Yang timnya baru menang lagi kemarin akhirnya, ya kan? Iya. Oh, MU.
Oh Liverpool. Oh Liverpool kan lagi bobrok ya. Wah. Tapi benar. Ini bisa dimasukin kan kalau gini ya. Apa masukin aja. Maksud gua tuh bukan fans bola tapi seru gitu melihat war ini kan. Oke. Di saat fans Liverpool dulu ngejek MU gitu kan, iya, sekarang iya. MU yang berjaya gitu. Oke, iya. Kemarin habis 4-1 kan MU. 4-1. Liverpool menang lagi akhirnya. Menang semalam. Oh, 1-0. Kosong Inter Milan. Tim saya juga tadi malam menang Tottenham 3-0. Oh, iya, Tapi di liganya memang lagi sama aja. Bola Indo lu ngikutin nggak? Persib nanti malam main. Oh enggak, timnas. Timnas Kalah ngikutin. kita SEA Games. Menurut lu kenapa? Menurut lu kenapa? Sebuah infrastruktur. Kita pertama kali kalah lawan Filipina loh. Betul. Gini maksud gue tuh gini, Pak. Sebuah infrastruktur. Hati-hati ngomongnya, Pak. Iya, aman. Menurut gua, enggak ini menurut semua orang juga dan ini gua berpendapat gini. Ini sebuah infrastruktur nih. Ini udah bagus nih. Fondasi udah kokoh nih. Ya. Terus abis itu dari fondasi kokoh ini lu ganti menjadi sebuah fondasi yang yang kurang kokoh. Oh, kurang kokoh. Iya, Oke, yang kurang oke. kokoh. Ini udah bagus kan? Udah fondasi bangunan Jepang kan yang tahan gempa gitu kan. Gempa. Yang ala-ala Korea gitu. Ala Korea, ala bener. Korea gitu, ala Jepang gitu kan. Tapi Tiba-tiba waktu topping off-nya mungkin ya. mungkin pas topping off-nya tidak memerhatikan bahwa itu akan jadi jangka panjang. Oh iya benar. Iya, jadi makanya ada kekeliruan mungkin dalam situ analisanya. Oh iya benar. Itu Yang keliru siapa, Pak? Yang keliru mungkin orang-orang yang tidak analisanya kurang tepat mungkin ya. Iya siapa? Ya orang-orang yang itu gak sih? Itu gak sih Caca? Dia bener, dia mau bikin podcast Mas Pep. Gue mau bikin podcast. Tapi gue tanya dulu modalnya berapa ya kan? Dia orang kaya kan? Mana Kaya nggak dia ada? gitu? Gak. Udah cerita, udah. Bentukan lu udah. bentuk kaya anjir. Enggak. Kelihatan muka orang kaya emang enggak? Ya Allah, muka orang kaya amin. Dia mau muka orang kaya dia terawat. Jerawatan apa tuh terawat? Wait, tapi enggak yang gue mau bahas adalah lu dari mengincar gue pengen jadi orang kaya, gue pengen jadi orang sukses yang lu bilang tadi itu lu bisa dapatkan sekarang dari manggung-manggung lu, apalagi lu habis ngeluarin single, bro. Iya. Iya kan? Tapi kan baik lagi gue bilang tadi gue belum segede mahal ini. OTW. Amin. Gini, lu ke pasar nih, fresh market, ada nggak yang kenalin? Adalah 1-2 orang adalah. Ya udah itu good start, bro. Gua nggak ada yang kenalin. Ah elah, tapi Enggak. temen lu di mana-mana. Nggak gini. Ada orang yang promonya adalah iya, jadi single ini bercerita tentang. Iya. Iya, jadi dia mah nggak promo datang ke sini. Iya, gue ngeluarin single tapi nggak usah dibahas, yang lain aja dulu. Iya karena capek itu terus yang Iya. dibahas. Besok gue mesti ke radio. Iya. Oh bener, lu besok masih ke radio. Nanti malam lu nyanyiin juga. Nyanyiin juga. Sampai Jumat gue ke radio. Pokoknya underline Peter Holly baru ngeluarin single judulnya Sajak Rindu. Iya. Gue suka MV-nya, bagus. Udah Emang habis lu itu aja. nonton? Nonton yang bapak sama anak kan. Iya bener. Anaknya ada berapa? Anaknya ada 1 tapi ada yang gedenya. Oh iya bener. Iya. Keren. Itu di Bandung loh. Syutingnya. Iya. Kalau si Eca kan dia bikin MV di Bandung, gue ngenalin. Tapi yang lu kan kota bisa di mana aja gitu. Iya, itu gue juga bingung kenapa kita harus ke Bandung, tapi nggak apa-apa. lu kagak ngobrol maksudnya sama PH. Kenapa kita mesti ke Bandung? Enggak, kata yang buat Mas Abram, love you Mas Abram, itu tuh emang rumahnya paling cocok di situ gitu. Sama waktu itu kita mepet. Mepet banget nih Roro Jonggrang lumayan. Oke. Gue buat music videonya seminggu sebelum rilis. Edan. Kan? Post pro seminggu. Iya. Gila kan post pro cuma seminggu. 3 hari 4 hari udah jadi. Wish. Iya, Mas Abram. Mas Abram boleh. Makanya lu bisa tuh, lu kan nyanyi juga kan? Nyanyi. Lu sama Mas Abram, gue lihat suara lu bagus. Amin. Tadi gue di hotel gue kulik-kulik gue sama siapa nih ngobrol gitu kan. Ih gila, keren dia kata gue. Gak ada. Orang sekarang malah lagi tidak aktif gua. Lu baru ngepost itu kacamata di Instagram. Iya. Apa kata-kata lu? Yang apanya? Romantisasi. Oh. Romantisasi lagu kacamata atau apa gitu loh. Romantic akustik. Oh, romantic akustik. Karena nama gua kan Raffi Andika, RA. Jadi romantic akustik. Oh gitu. Gitu. Lu genrenya juga ke situ. Gue cukup versatile tapi pop lah. Oh lu pop. Dan gue bukan pop yang balad banget kayak lagu-lagunya Tintin gitu, enggak. Gue lebih ke ya gue Kenapa explore. ketawa? Ih, parah nyebutin nama
Lord tuh Pepi ya, Lord tuh Pepi bukan gua Lord itu. Parah ya. Lord tuh Lord. Keren ya. Ya, Tintin mah kan keren ya. Kan dewa. Dewa Lord. God. Wah. Kalau Tintin tahu dia dibilang begitu barusan sama dia. Nyampe sana langsung ditraktir. Pasti. Iya kan? Traktir sama Tintin. Terus lu yang gimana? Gua Musiknya. gini, kalau gua ngomong balad di Indonesia kan penuh dengan orkestra terus yang penuh apa segala macam gitu. Gua tuh malah bedroom pop gue bilangnya. Oke, bedroom Kayak pop. yang kemarin tuh gua coba formula musik-musik ngeband. Tapi gua solois gitu. Oke, tapi musiknya musik band. Musik band. Terus gua sempat punya lagu judulnya Mitomania tuh yang tengah. Itu artwork gua, itu yang tengah. Oh, artwork lu nggak ada muka semua. Yang ini karena EP pertama gue tentang gue tuh mau kenal diri gue tuh siapa, makanya gue belum kenal karena sama masing-masing nggak ada mukanya. Itu EP pertama gue. Ini EP pertama semua ini. Iya, itu 5 lagu. Oh, berarti EP kedua ntar ada muka. Atau lu cicil mata dulu, hidung dulu, mulut dulu. Enggak, lu tau gak sih kayak Ed Sheeran kan plus minus sekali. Iya, iya. Ya sampai ujung-ujungnya jadi sama dengan dia Sama kemarin. dengan, Ya gue mungkin itu jadi konsep yang menarik ya, mata gue dulu satu. Iya, Gitu ya. lu cicil-cicil. Sampai akhirnya lu utuh gitu. Nah, album terakhir lu utuh judulnya. Iya kan? Utuh, keren banget cuy. Enggak, lu Utuh. kenapa gak lu pakai dulu? Enggak, gue gak gitu. Oh, lu gak gitu. Gue soalnya mau sosokan yang kayak Sal Priadi gitu kayak Anjay. nggak cocok gue kayaknya. Musik Ya. gue yang sekarang juga gue ngerasa nggak cocok. Oke. Jadi bercanda ya Mas Sefri. Gue takut deh. Mas Sefri tadi ngombel. Nggak cocok kok Mas Sefri cocok. Tetap enggak, yang orang nggak tahu mungkin gitu. Lu tuh referensi lu atau lu dengerin yang kayak gimana sampai bikin lu pingin kayak gitu. Gue tuh sebenarnya awalnya kalau lu lihat audisi gue di X Factor tuh nggak ada tuh lagu-lagu ballad. Gue tuh lebih ke jazz, R&B. R&B. Gue tuh bawain lagu bahkan audisi Bimbi, Titi Puspa, tau gak lu? Bimbi. Na. Nah iya bener. Terus Can We Talk tuh kan R&B. Oke. Terus bareng teman gue tuh si Sasa adalah lagu yang ngejazz gitu juga. Nah sampai akhirnya di masuk live itu kan mulai ada tantangan-tantangan tuh. Nah yang mengharuskan gue nyanyi ballad, pop ballad. Ternyata para judges itu tuh suka gue nyanyi pop ballad. Oke. Ya udah keterusan sampai sekarang gue. I Have Nothing juga salah satu challenge itu. Wah itu gue berdebat sama Kak Vidi. Lu nggak mau tadi? Nggak mau. Gue lagi sakit, lu tau nggak minggu sebelumnya gue nangis. Ada nih gue kan pakai bedak, ada ini jembatan di sini. Karena gue nangis. Oke. Nah gue lagi sakit terus disuruh bawa I Have Nothing karena Kak Vidi harus dar der dor ya Pit, harus dar der dor. Udah kalau lagu lain aja kan lagi sakit, nggak bisa Pit. Gue langsung diinfus gue 2 kali supaya gue sembuh. Sembuh tuh? Nggak juga. Akhirnya ya itu. Nggak yang maksimal banget gue nyanyinya. Tapi lu di situ memang lu berusaha untuk menyelamatkan dengan improv ya. Iya. Lihat ya, gue bisa menilai dari perspektif yang ini orang, gue nggak tahu lu lagi sakit, tapi gue tahu lu lagi nggak fit 100%. Bener. Dan lu berusaha menyelamatkan dengan ya. Iya, gue cari-cari nada lain. Dan gue dibantu juga sama Kak Kamga kan. Kamgamo. Sedep kan. Bogor. Bogor itu. Kita gini aja. Jadilah si I Have Nothing itu. Itu kalau lu cari Peter Holly ya teman-teman cerita semua itu I Have Nothing tuh salah satu yang lu pakai jas biru tuh kan. Iya. Lu stage agak Lu pasti naik. baru nontonnya kemarin. Mana ada. Jujur. Lu kan tuh dari 2024. Oh iya bener. Iya. Gua tuh tahu lu udah lama. Oh iya. Peter Holly tuh udah lama. Makanya gua baru nonton. Dan bentar. Gua tuh tahu satu lagi lu nyanyi lagu apa ya? Inggris juga. Apa? Lu pakai jas hitam lah. Lately bukan? Lately. Iya kali ya. Stevie Wonder. Pokoknya gue lupa. Pokoknya yang berbekas buat gue tuh I Have Nothing. Terus gue nonton lagi baru beberapa ada yang lalu pas gue tahu lu mau kesini. Ini Peter Holly, the same Peter Holly kan. Itu ceritanya. Oke lah. Gitu. Kita mau bahas apa lagi? Membahas ini sebentar. Gue tuh dititipin ini sama Lenis seperti biasa snack. Katanya gini, kalau gue nerima tamu nggak mungkin kan di Bandung tuh istilahnya ngopi. Ngopi itu bukan minum kopi tapi nyemil. Ini built in nih sekarang. Enggak, gue make sure aja. Nggak apa-apa. Jadi biar gue tahu gue harus gimana. Lu Iya kan? Gue harus support atau bagaimana? ya,
Lu kalau mau makan enggak apa-apa, bebas. Oh. Ini tapi kalau lu mau nyemil boleh. Kalau gitu. ini bisa membantu keberlangsungan ini, gue makan. Oh bisa Iya, banget gue yo. makan deh. Makan kita. Enak. Terima kasih. Gurih. Gurih. Dan itu nggak digoreng, Diapain? dipanggang. Oh, Jadi sehat. i- Nggak juga ya, tepung. Ya, gue nggak bisa bilang sehat sih, tapi maksudnya punya gizinya lah. Dari Oma untuk semua. Goks. Oh, ini resep Oma. Resep omanya ceritanya. Enak, makasih Oma. Tuh, terima kasih Oma udah Udah ngasih hadir di cemilan. dunia ini. Wey, betul. Ya. Apa? Apa lagi? Gue ada supportnya. Iya. Itu nggak boleh. Ini boleh juga dong, ini Oh, kan boleh. cookies. Ini kan snack ala Oma, ini cookies ala Oma. Oh, Dari jadi Lenis. kalau lu nggak makan deh. Gue makan kok. Oh ya. Ngapain kok nggak sih? Gue tuh waktu itu terakhir kali ada orang yang duduk di sini tuh Dustin. Aha. Dia berpura-pura jadi interviewer. Oh ya. Terus dia bilang, nggak cocok pak kayaknya sama saya. Lu mau coba nggak duduk jadi interviewer? Enggak lah. Nggak bisa gua latihan dulu. Nggak bisa. Ini bener bet. Gua kalau ngomongin tentang podcast ini, ini yang dikasih ke gua tuh cuman guidelines. Gua dikasih tau lu tuh ke profil. Ini kan lu sambil ngebayangin ya podcastnya kayak apa. Gua tipikal yang gua ngulik sendiri. Obrolannya apa, gue bawa dari sana. Dan ya gue riset sebelumnya. Oh orangnya kalau di tempat lain tuh dia ngobrol seperti ini. Oh dia kalau misalnya nyanyi kayak gini, dia punya single yang kayak gini gitu. Nah, gue jarang banget lihat guidelines ini. Bukan karena gue nggak peduli tamunya siapa, tapi lebih kepada gue senang ngulik langsung. Dan gue udah tahu dari lu perspektif lu gimana. Ayo kita bawa dari sana aja. Banyak gitulah. Jadi kayak ngobrol. Ya udah kulik gua. Bisa. Bisa. Boleh. Boleh. Jadi di Oh, lu udah bingung ya? enggak juga sebenarnya gue bisa banget nih ngomong sesuatu nih. Apa tuh? Jangan yang itu. Yang ini aja. Nah, yang ini. Oh. Katanya nih, lu tuh kan kuliah di Jogja, Iya. ya kan? Di UGM. Iya, pintar. Ya, tapi pintar tiba-tiba iya pintar. Kan pintar masuk UGM. Betul. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lu kebayang nggak? Lu kan sekarang I don't know. Lu nyanyi nih. Lu punya basic ekonomi dan bisnis, lu mau nggak sih punya either nantinya ke depannya lu jadi membuka peluang bisnis di industri musik misalnya, atau lu malah bikin bisnis sendiri? Pengen. Gue tuh dari kecil gue masih, bukan badan gue kecil, dari dulu gue gendut. Tapi kan waktu umur gue masih kayak 4-5 tahun tuh kan ditanya tuh di sekolah, di TK, mau jadi apa gede gitu kan. Gue tuh selalu jawab gue pengen jadi penyanyi sama entrepreneur. Gokil, dari dulu. Dari dulu. Oke. Emang jiwa gue pengen kaya kan. Gue pengen kaya. Ya. Terus gue suka nyanyi juga. Oke. Terus ya udah mudah-mudahan nih habis ini mudah-mudahan karir di nyanyinya lancar. Pengen sih gue buat bisnis apa gitu, restoran atau gue suka restoran BTW. Oke. Gue suka service. Oke. Makanya gue tuh suka ngikutin service restoran, mau pesawat, mau di mana, gue tuh selalu lihat service-nya tuh gimana. Di hotel kayak mereka tuh nyediain apa, the way they greet the customer, tamunya gitu-gitu. Lu kepikiran nggak bikin guest house aja kecil-kecilan misalnya gitu? Lu ngumpulin dana nih, entah itu ya kalau kos mungkin nggak lah, kos beda cerita, tapi guest house Bisa sih ya. karena kalau lu ngomongin service ataupun lu ngomongin jasa yang apa ya, yang warm gitu, yang hangat gitu, mungkin kalau F&B kan tentu lu harus siapin dapur lu segala macam, tapi kalau guest house kan siapa tahu Iya. bisa jadi ide. Invest lah, Pak. Boleh ngobrol ya. nanti ya. Bro. Ntar gue kirim proposal. Enggak, gue mau tanya dulu, lu emang udah nyiapin beneran? Belum. Kan habis ini gue cari di mana gitu loh. Oke. Ini yang mau gue tanya. Kuliah, terus lu punya karir juga di musik. Tapi sebelum itu lu emang udah dari kuliah langsung ke musik aja? Gue lulus kuliah itu kan COVID. Oke. COVID jadi nggak bisa ngapa-ngapain.
Balik ke Pekanbaru, gue kan aslinya Pekanbaru, bantu bokap waktu itu, usaha bokap. Bentar lu 2016 ya? Gue 2016, Masuknya? iya. Iya sama seangkatan. Oh kita seangkatan? Seangkatan. Oh, iya 2020 kan kita lulus tuh. Lulus. Covid, kagak bisa wisuda. Betul, Ya akhirnya kan? online. Online, nah kagak ada artinya tuh gue. Iya bener. Kesel gue cuma nontonin gue. Bahkan zaman gue tuh nggak disebutin satu-satu. Oh iya. Gue cuman begini dong pakai jas. Lah ngapain kata gue UGM? Nggak jelas. Iya kan? Jadi gue balik ke Pekanbaru, gue bantuin bokap. Di situ tuh mulai konten-konten TikTok tuh awalnya. Oke. Ada zaman-zaman duet lah, cover-cover lagu. Kan dulu kayak gitu tuh kita saling duet antar creator. Nah, di situ udah mulai tuh sempet ada tawaran juga ikut talent show ini, talent show itu, tapi gue belum terima gitu. Sampai akhirnya gue mau ikut audisi Indonesian Idol tahunnya Salma. Oh iya, lo berarti waktu itu seangkatan sama Nabila, Salma gitu. Oke. Sebelumnya gue udah berapa kali ikut audisi nggak pernah lolos, bahkan ke juri artis tuh nggak pernah lolos. Terus di tahunnya Salma gue bilang ke diri gue sendiri, oke, ini terakhir kita coba ya, terakhir kita coba. Kalau emang nggak lolos kita udah ganti haluan aja, nggak usah mimpi-mimpi jadi penyanyi deh gitu. Akhirnya bener nggak lolos. Oke. Oke, gue udah mutusin gue nggak nyanyi. Tiba-tiba X Factor kan muncul. Abis idolnya Salma. Kan masih bergejolak nih hati nih. Padahal udah bilang terakhir tuh. Udah bilang terakhir. Aduh ikut nggak ya? Oke nggak usah deh, nggak usah. Tutuplah itu audisi. Oke. Gue tiba-tiba diajakin temen gue nonton. Lu tahu Next Indonesian Big Star nggak sih? Ya, Next Indonesian Big Indonesian Star apa? Next Big Star gitu-gitu. Indonesian Next Big Star, ya. Nah, gue nonton sebagai penonton. Terus gue kayak, aduh anjir gue pengen banget di panggung itu. Terus gue liat Instagram audisi X Factor diperpanjang yang online. Oke. Akhirnya gue post di RCTI Plus itu. Ternyata lolos ke apa ya, sebelum juri artis tuh video booth. Video booth lolos ke juri artis gitu. Lo di chat Fremantle tuh. Iya, selamat kamu lolos gitu. Siapin baju 10 yang dipakai 1. Iya lagi. Iya. Teman-teman pada cerita soalnya. Iya kan. Gitu. Baru gue jadi penyanyi. Baru lu ketemu Mas Pepi. Ketemu Mas Pepi. iya. Berkenalan lah kita. Berkenalan. Di Kebon Jeruk. Di kebun. Oh, benar, di studio. Ya di Tower kantor. 2. Tower Tower 2 kan kita? Iya, takut salah gue. Enggak, soalnya baru kemarin tuh Tintin posting Tower 2. Nih orang mau ke kantor nih. Iya, kantor. Iya. Oke, berarti nggak serta-merta langsung lu audisi jadi langsung nggak gitu kan? Nggak semudah itu. Enggak sih, apalagi gue ngomongnya real aja nih ya. Iya. X Factor season gue tuh it's not that big gitu loh. Iya. Iya kan? Dalam tanda kutip udah jadi shadow sebuah ajangan Shadows ya. karena sebelumnya sangat besar idol sebelumnya. Jadi kayak kita tuh hidup berkompetisi tuh di bayang-bayang itu gitu loh, kompetisi yang sebelumnya. Dan gue udah sadar sebelum kompetisi selesai pun gue berjuangnya lebih keras lagi nih, nggak kayak yang lain. Oke. After this competition, kayak effort yang gue keluarin tuh pasti harus lebih gede. Karena nggak sampai kemana-mana nih X Factor. Ya kita masih ada penontonnya, tapi it's not that big gitu. Oke, gue paham maksudnya. Jadi ya udah, akhirnya habis dari situ perjuangan lah. Sampai sekarang gue masih berjuang sih untuk mendapatkan my niche market dan the right listener ya, yang sesuai sama gue gitu. Tapi right listener lu udah mulai kok. Tahu nggak di mana? Di mana? Malaysia kemarin. Oh iya benar. Oh lo tahu gue. Dibilang. Gue tahu Peter Holly, bro. Jadi malu gue. Ke Malaysia lo gue. Ke Malaysia. Mewakilin Indo. Nah itu gimana ceritanya, Bet? Lu dihubungin siapa? Atau diajak siapa gitu? Itu tiba-tiba. Jadi itu mukjizat sih sebenarnya. Itu bisa dapet karena setelah papaku meninggal tuh kan aku sempat vakum. Kayak benar-benar gak ada job sama sekali. Oke. Terus aku akhirnya mutusin ya udahlah kita balik aja ke Jakarta, ke Bintaro. Ntar gue ngomong Jakarta, orang Jakarta marah lagi. Gue balik nih ke rumah gue yang di Bintaro. Terus ya udah kita coba lagi aja, apapun kita coba gitu. 1 hari 2 hari setelah gue balik ke Bintaro, gue ditelepon sama manajer gue, Pit, tanggal segini kosong nggak? Awalnya tuh bulan Juli atau Agustus gitu. Kosong Kak, kenapa? Kita mau ke Malaysia. Itu job pertama gue setelah bokap gue meninggal. Langsung Malaysia.
Itu gue langsung kayak di situ gue nangis. Gue telepon nyokap gue, "Ma, aku mau berangkat ke Malaysia nih," gitu. Damn. Lu nggak nyangka, bahkan lu nggak audisi apapun tiba-tiba dipanggil. Enggak audisi gimana tiba-tiba ditunjuk aja gitu. Terus ngewakilin Indo. Itu dari bukan RRI, TVRI yang nunjuk. Oh. Iya, jadi kayak mereka kan tiap negara punya apa namanya perwakilannya gitu kan. Kalau Indo kan TVRI. TVRI nunjuknya gua gitu. Anjir, tuh itu berarti lu udah one step closer to that niche market yang lu bilang. Iya Tapi sih. lu ngomong niche ya, lagu lu tuh bukan niche. Ya kon. Lagu lu mah. Tapi abis ini. Abis ini gue mau agak-agak nggak disco. Temanya mungkin boleh galau tapi kepala kita bergerak sedikit gitu. Iwe. Gitu. Nah, coba dah, bikin player coba. Masa nggak? Ya, lu. Nggak bisa gue, nggak bisa. Gue apapun yang hubungannya sama perjogetan gue nggak bisa gue. Makanya pas kemarin itu romantic akustik gue agak joget dikit, gue langsung ngapain sih gue begini, udah lu diem aja nyanyi gitu. Enggak, tapi pantes kok lu. Pantes. Gue di panggung juga kalau lagi ini, gue cuma jalan-jalan doang, kagak joget nggak apa, gue jalan-jalan nyamperin apa segala macem gitu. Karena ya nggak tahu ya, gue belum dilatih sama Ari Tulang kali ya. Oh iya, gue juga. Gue pernah ding sama Aret Tulang. Iya kan? Tapi cuman blockingan doang. Ah, Om atau Mas sih panggilnya? Mas aja. Mas Ari. Mas Mas Ari. Ari Tulang. Ya. Mas Ari Tulang. Tapi kalau Elo apa? Elo Kak. Kaelo. Iya, kalau Mas kayak nggak bisa. Kalau Pepi? Kak. Kak. Kalau Judika Bang. Itu ya. Itu udah nggak bisa diganggu Nggak kan. bisa diganggu gugat itu Iya. Bang Judika. Bang Judika. Siapa lagi? Eh, Bunda Maya. ya Bunda Maya. Iya. Unge, Kak Unge. Kak Unge. Gue so deket aja dari awal Kak Unge gitu, nggak mau Kak BCL. Kalian kan BCL. Ya. Gue Kak Unge. Apalagi kita satu dokter diet kan. Oh, lu satu dokter. Tapi kita nggak kenal, bukan gue main orang dalam ya. Agak, iya maksudnya kebetulan. Gue kirain gue orang dalam lagi. Kebetulan. Walaupun ada sih bantuan dokter kayaknya. Jadi sebenarnya lu mau gua sapu apa enggak? Ini gua ada mikir nih. Gue bilang ke dokter, "Dok, saya mau ikut X Factor, jurinya Kak Unge." "Oh iya," gitu. Ntar aku bilang Kak Unge gitu. Enggak bercanda bohong. Terus bener disampaikan nggak? Dibilangin nggak? Enggak. Itu Enggak main basa-basi gitu-gitu. Iya, basa-basi aja. Terus lu dokter diet itu belum pas mau ikut X Factor, berarti lu dokter dulu? Dokter dulu. Jadi gue sempet stay di Jakarta. Awalnya kan home base gue di Pekanbaru kan. Oke. Tapi gue ke Jakarta karena gue mau diet sama satu dokter Cisi. Itu udah 3 bulan, 4 bulan tuh gue sempet turun yang banyak banget. Gue 40 kilo turunnya. Wow. 40 kilo turunnya. Terus ikut X Factor. Berapa bulan anjir? 4 bulan. Hah? Iya. Keren kan dokter gue? Itu cepet banget sih. Oke. Terus? Ikut X Factor sudah sempet nggak diet tuh karena kan nggak bisa diet kan, nggak bisa ke dokter gitu. Terus diet lagi, sempet turun lagi, tapi gara bokap gue meninggal, mengembang lagi gila-gilaan. Bentar, gue mau nanya sama lu. Program lu tuh involve physical activity nggak? Kalau gue belum boleh. Oke. Kata dokter berat segini belum boleh, jadi banyak jalan aja, atur pola makan. Ya ada obatnya juga, ada kayak suntikannya juga, tapi yang paling penting tuh pola makan. Betulnya berarti jalan sore, jalan pagi tuh works buat lu? Dokter bilang jalan ke mall aja nggak masalah, yang penting kamu gerak tiap hari, kata dia gitu. Lu tau gak sih nyokap gue cerita sedikit lah, nyokap gue tuh survivor cancer. Dan salah satu yang bikin dia happy adalah jalan-jalan di mall. Nah waktu dia nggak bisa jalan-jalan di mall kan didorong ya gitu. Nyokap gue tuh didorong. Dan ketika dia sudah sembuh, udah beres semuanya, dia tinggal check up aja. Salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah, aku mau jalan di mall sebanyak-banyaknya. Pulang-pulang udah hampir 15.000 langkah. Cuma di mall. Tapi emang iya, mall kan gede. Iya, jalan-jalan apa segala macam udah happy dia. 15.000 langkah gokil sih. Ya, meskipun ujung-ujungnya pulang-pulangnya bawa gembolan kan. Iya, tetap ibu-ibu ya namanya gitu. Bener, lihat kiri, lihat kanan ya kan. Dokternya gitu. Apa? Disuruh dokter. Dokternya bilang gitu. Tapi dokter ke gue juga gitu, nggak apa-apa kamu sambil belanja lah, duit gue makin habis dong dok, buat gue udah habis. Iya kan? Makin habis duit gue buat dia jadi udah mahal. Buat dia udah mahal. Nah, terus gue disuruh belanja lagi. Belum effort untuk ke bola juga ada bensin, ada apa. Iya, mobil.
pede Lu gua. realistis banget hidupnya berarti ya. Gue realistis aja. Iya. Nggak ada yang harus ditutup-tutupi juga Bener lah. sih, sepakat gue. Ya kan KPP. Oke, Fit, gue selalu nanya ini sama teman-teman gue yang kebetulan suku Batak. Oh ya, oke. Gue mau nanya satu hal. Apa tuh? Lu bisa nyemar 2 holong nggak? Bisa lah. Oke, itu bener nggak kalau itu sebuah it's a unforgiven thing kalau lu orang Batak lu nggak bisa nyemar 2 holong? Sekarang aja sih itu kayak gitu, entah kenapa orang-orang kayak gitu. Iya, sekarang kayak gue merasa kayak Masa orang Batak nggak bisa mar 2 holong? Kenapa kau? Gue bilang gitu. Emang lagu Batak cuma itu kok, tau lagu Batak yang lain nggak? Gitu. di Batak nggak bisa nyemar 2 holong. Ih. Di Batak. Horas, tahu Horas? Oh, Batak buru apa? Oh, Huta Barat. Apa hubungannya sama gue ya? Gak tahu. Lu yang Batak berdua, gue Iya. nggak tahu ya. Mama buru apa mama? Mama Oh, Jawa. Mama Jawa nggak dijadiin Batak? Oh. Nah itu unik kan. Biasanya kan dijadikan Batak. Iya. Iya. Berarti dia nggak ada pesta adat mama papanya. Enggak. Orang mak bapaknya cerita sama gue kemarin pas yang ini ya. Apa? Udah kayak udah nggak bawa Batak ya sekarang udah keluarga yang sekarang udah nggak bawa. Gitu. Kalau gue Batak banget lagi. Nah, Parah. separah apa tuh kalau boleh tahu? Bokap gua kan Tambunan. Oke. Almarhum ya, kan gue juga Tambunan. Dia itu sebelum meninggal, status dia adalah ketua marga dia sedunia ini. Jadi semua Tambunan di dunia ini tuh ketuanya bokap gua. Asli lu. Gila. Berarti tamunan-tamunan yang di luar negeri lu sungkem lu dulu sama almarhum bapaknya. Iya, tapi bapak gua udah nggak ada, jadi nggak sungkem Sama lagi. lu? Gua kan bukan siapa-siapa, udah ada ketua baru. Oh, udah auto baru. Enggak yang patriark gitu ya. Enggak lah, emang kerajaan kali kita. Kalian siapa tahu gitu. Kagak. Siapa tahu gitu. Bukan. Oh. Gitu, Batak banget. Nyokap juga Batak banget. Kalau tanya apapun ke nyokap gua, ke bokap gua pasti tahu. Oke, berarti ke nyokap lu gue boleh nanya nggak? Tante ikan arsik bisa bikin gitu. Oh, itu mah jago nyokap gua. Tuh. Lu suka ikan arsik? Gue tuh pernah nyoba 2 tipe ikan arsik yang berbeda. Ah, apa tuh? Satu, gue nyoba ikan arsik yang kayak gulai rasanya. Hah? Iya, yang cenderung gurih. Oke. Kayak gulai gitu kan. Gue Padang nih, gue udah Padangnya Iya, gitu iya. gulai. Dan satu lagi, gue nyoba orang masak ikan arsik asem. Yang bener tuh asem. Oh yang beneran asem. Asem. Kalau Oke. arsik, ya kan? Makan arsik gak lu? Oh, enggak. Enggak. Oh iya dia makannya B2. Oh iya, saya juga. Iya. Tapi kan arsik ya dimakan juga, jangan sampai nggak dimakan. Oh, nggak suka. Oh. Nah, yang bener asem, Pit. Yang bener tuh setahu gue sih asem. Sama andalimannya tuh harus banyak. Iya. Pakai jeruk, pakai Iya, gitu. Oh, gue tuh diperkenalkan. Jadi ada gue makan arsik di 2 kesempatan yang berbeda. 2 koki yang berbeda dan 2 tangan yang berbeda, tentunya kan beda cita rasa gitu. Yang satu kayak gulai, gue pikir kok this is arsik, kayak gulai. Dia nggak kering ya? Nggak. Nah, yang bener tuh yang kering. Iya itu, yang satu lagi yang terlalu nggak terlalu banyak air. Iya, yang kering, terus rasanya asem, pedes, gurih gitu. Oke. Gitu. Pit, kuliner Batak apalagi Pit yang oke Pit? Yang Babi boleh gue bang. makan ya. Oh iya, maksudnya, gue baru mau ngomong babi. Iya. Ayam napinadar. Ayam. Nah, Tata Tendrel, pokoknya itu bisa jadi ayam napi nadar. Ayam napinadar, lo harus coba ayam napinadar tuh ayam pakai bumbu andaliman gitu. Bumbunya warna hijau gitu, pedes, pakai cabai hijau, rasanya juga ada asem-asemnya. Ayamnya tuh dibakar dulu gitu, ayam kampung. Itu mantep banget. Pakai sambal? Enggak. Sambelnya tuh sambal andaliman. Oh, asam juga berarti. Ada asem-asemnya. Oke. Terus apa lagi ya? Apa Boru Huta Barat? Nggak, dia jangan ditanya dia mah ribet dia. Eh, Bapaknya aja gue tanya kuliner Batak kagak mau jawab. Bapaknya pada kan Huta Barat. Sumpah, Iya. kok gitu kau ke kami? Salah Chinese. Oh, Chinese. Kayak mana maksudnya? Bingung. Bingung. Kok bingung? Aku pun bingung ini. Kayak mana maksud kau Chinese tapi kau Batak? Iya, bingung kan? Chinese-nya dari mamamu Jawa. Bapakmu Batak, kok Chinese? Chinese. Oh, campuran. Oh. Ini ketua Tambunan bapaknya Ih, Mbak jangan Maru, main-main jangan kau main-main sama. nih. Bapakku dulu pegang tongkat dan rambutnya. Wah! Iya beneran. Seriusan lu? Iya, gua aja Gokil. takut. Itu tongkat ada di rumah. Gokil. Gue takut tuh tongkat hidup kan. Serem aja.
Batak tuh serem tau. Gue pernah ya Nah. acara di kampung bokap gue, mindahin makam yang buka kampungnya. Itu tuh ada tarian untuk roh, lu bayangin. Jadi kayak musik untuk roh. Jadi kita cuman diem gini tapi ada musiknya. Itu katanya rohnya yang bergoyang. Menurut lu gimana? Itu acara depan rumah gua. Lu bisa tidur tuh malam ya? Ya bisa-bisa aja. ngantuk. Gimana lagi? Tapi kan di sana udah biasa nggak sih di samping Iya. rumah kuburan? Iya benar. Di Pernah pulang kampung? Oh nggak pernah. Nggak, Pulang dia- lah sekali-sekali. Dia diculik dari perbatakannya udah nggak dibawa lagi. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kau senang lah. Iya betul. Ya terhindar kau dari mama Batak yang suka. Nggak apa-apa. Bata. Iya. Oke. Pit, ini kan gue ngobrol sama Peter nih kayak terobos nih sore sampai dia harusnya showcase kan dia sampai malam. Iya, udah gue bisa kok di reschedule kayaknya gue. Jam berapa sih jadwal kita Kak Pepi? Kamu terakhir jam 7. Iya, sekarang jam 4:30. oh, aman. Si aman ya. Gue udah bawa baju. Aduh, Langsung ke Bajawa. Dia tau gak sih dia bilang apa? Dia tadi kan kalau kalian inget dia bilang tadi bisa gak sih ke hotel dulu? Sekarang dia udah bener-bener udah nggak ada di bayangan dia udah bikin dari sini Nggak ada. langsung sana aja. Langsung ke sana aja Biar daripada gue telat. langsung dari sana langsung balik. Langsung balik. Boleh kan langsung pulang gitu? Nggak ada kita kayak closing nyanyi bareng kan? Enggak ada. Oh nggak ada. Oh enggak, ya terakhir kali sih lihat showcase teman-teman SMN sih nggak ada ya nyanyi bareng ya. Iya. Kayak berkumpul bersama terus menyanyikan Heal the World. Ngapain? Buat Sumatera. Buat Ih, Sumatera. Harusnya kita buat. Iya kan siapa Gak ada yang tahu. ketawa, gak ada yang ketawa. Enggak ada. Gue cuma senyum dikit. Ya siapa tahu kan. Iya. Iya. Iya, benar. Di Bajawa semua teteh-teteh semua nyanyi bersama. Sambil minum kopi. Kopi. Joget dikit, joget kecil gitu kan. Tapi fun fact dia tadi bilang bahwa ya sama, gue juga kalau tidak diundang waktu itu yang showcase yang kemarin nggak akan pernah ke Bajawa mungkin kecuali Iya. manggung. Iya nggak sih? Bener. Iya. Gue pertamanya tuh ke Bajawa, Kemang ya. Oke, Itu manggung mas- kan? Iya, promo lagu. Abis itu kemarin Bajawa, ini sih yang rame banget Bajawa deket rumah tuh Tangerang. Wah itu ramenya Tuhan Yesus tolong. Itu ada baru Bajawanya. Dekat UMM kalau nggak salah deh. Oh Serpong GS. Iya, dekat Oh. yang Tangerang bukan? Iya Tangerang. Iya yang GS kan? Iyalah pokoknya. Situ. Heeh. Rame banget gue kayak ini terame menurut gue nggak bisa nafas. Gue sampai kayak di panggung tuh gue ngerasa oksigen gak ada. Set. Saking ramenya. Baru yang terakhir di sini nih, nggak tahu deh ini rame apa enggak. Mudah-mudahan rame. Tempatnya tapi open sih, enak. Oh Tempatnya iya, gede, gue enak. belum tahu. Lu udah pernah ya berarti ke Bajawa? Itu waktu itu pas acara yang Waktu tahun lalu kalau nggak salah. tahun lalu ya? Iya, itu doang ke Bajawa tuh maksudnya terus lewat-lewat aja. Tempatnya spacious banget yang semi indoor terus pinggirnya tuh aman. Yang dulu luar jadi seger lah. Seger, apalagi Bandung kan enak udaranya ya. Itu dia. Lu ngomong Bandung berapa kali sih dalam kurun waktu berapa bulan gitu ke Bandung? Sering nggak? Lumayan. Nah, Apa-apa Bandung gua. Ya, tadi Photoshoot syuting. Bandung. Aneh kan? sampai photoshoot juga di Bandung. Iya. Niat banget lu. Tahu gue juga bingung. Gue photoshoot ke Bandung. Outdoor. Adek gue juga dulu tuh kuliah di Nangor. Oh, Unpad. Jadi beberapa kali ke Bandung gitu. Lumayan sering lah ke Bandung, tapi gue nggak yang explore banget. Belum. Belum karena gue paling cuma 2 hari, 3 hari balik, kadang sehari balik gitu. Berarti 2 hari yang sehari sisain buat explore kuduna. Ayah Ada sih gue explore makan apa ya gue? Apa tuh? Sate asin. Oh, ya, malam-malam. Iya malam-malam. Terus, gue pernah ke itu gedung sate, ada sate ayam yang kulitnya doang tuh apa? Oh, sate jando. Iya jando. Itu mah ini jando mah sapi sebenarnya dia bukan ayam. Oh itu tuh sapi. Pagi-pagi kan? Pagi-pagi. Ngantri panjang. Yoi. Iya. Nah itu gue pernah makan ini enak banget bolu panggang bolu apa sih? Oh iya. Bolu bakar tunggal. Bolu bakar. Iya. Itu enak banget bolu bakar tunggal. Lo tahu Pascal nggak daerah Pasir Kaliki? Tahu. Nah itu di Gua situ ke kan banyak. Pascal. Nah itu yang di food court kan? Iya. Iya. Di situ kan banyak jajanan. Iya. Itu udah sih gue paling ke Dago, Villa. Oh. Terong Raos tuh gue sekalinya makan terong di situ Dekat doang sih ini Terong Raus. tuh. Deket Itu banget. apa namanya tempatnya?
Pandanwangi. Pandanwangi. Iya, Pandanwangi. Nah, itu nikmat banget. Terong Rawas dari sini tempatnya sih Pandanwangi itu nggak nyampe 3 menit. Oh iya. Dari sini, Ya dari kan tempat habis itu ini. gue ke Bajawa. Nggak bisa. Lu kirimin aja minta GoFood kayak apa gitu Terong Rawas. Benar, boleh. KPP. Tuh. Gas. Tuh, Terong Rawas. Itu jadi pilihan. Kemarin ini gue ngobrol sama siapa di sini ya. Uap Widya. Uap tuh dia bilang ke sini. Gue suka banget sama terong rawas. Gue kalau ke Bandung gue nggak makan terong rawas. Terus gue nanya, kalau Pepe gimana? Gue sempetin sampai segitunya. Pepe. Pulang pergi. Oh, gue kayak kok Pepe. Kok jangan mode Enggak, soalnya di akhirnya tadi kok ada kayak K-nya gitu. Pepe. Terus aku bingung. Enggak, dia mode mama Batak baru saja kayak Iya kan, dia ada kayak Pepe. aknya gitu loh. Kan, Pepe. Emang kalau emang Pepe. K artinya apa emang kalau tambahin Kue. K? Kue. Emang ayo ada. kue Pepe kan? Iya. Hijau. Iya. Udah cocok jadi host podcast, nyapunya udah enak deh. Bisa deh. Iya kan. Nyapunya udah oke. Star Hits nih mana sih Star Hits? Gas mulu kafe. Iya, enggak Star It's bikinnya di rumah lu. Oh iya benar. Ya rumah lu rame. Kasih lihat itu si smart door itu. Ah, begituan doang, paling harganya cuma berapa? Tadi ya begitu ke sini ya ngomongnya kayak ini. Begitu ke Star Hits aja. Enak, udah ada KPP. Oh, udah KPP. Kalau ada orang-orang label manajemen tuh kita harus behave. Behave. Mau dikasih tahu nggak? Kenapa dia? Iya, baik dia mah. Bandel ya? Baik banget. Salah. Apa kebandalan dia satu gitu? Enggak, baik dia. Oh, baik. Kalau Santun. iya santun dia. Oh iya, gue juga kan. Banget. Makasih. Ya apa sih? Oke. Apa? Pit, itu tadi gue tuh sebenarnya kalau ngobrolin hal-hal yang berkaitan sama hidup ya, anjir gue malu bisa lu nggak showcase, gue jamin. Iya. Gue jamin lu nggak Tapi showcase. gue harus showcase. Makanya lu harus showcase tadi. Tidak bisa di-reschedule kan? Langsung ke belakang kamera. Jam 7 gue. Iya, sekarang setengah Naiknya. 5. Lu setengah 5 sana siap-siap segala macam, Jauh makan nggak dulu. sih Baja? Enggak lah, 15 menit lah ya paling lama ya. 20. Ya. Ya 15 menit. Ya kalau macet di atas 15 menit lah, tapi enggak Ya, sejauh aman itu. lah. Bandung tuh semua dekat-dekat, bahkan main padel paling jauh juga di atas setengah jam lah. Lu main padel? Banget. Gue enggak. Kan tadi bilang lu nggak boleh aktivitas fisik berlebihan dulu. Iya, tapi kan nggak yang sampai gue lumpuh, nggak ngapa-ngapain. Berarti siap main Olahraga padel. ya boleh aja. Nah, berarti siap main padel. Mau main padel? Gue takut ini dikirain sok-sokan. Ya kagak, lu jangan main padel yang baru main bentar posting duduk nih kayak dia. Gua ajarin dia main padel nih. Aha. Servis nih 3 kali. Baru 1 nggak kena bolanya. 2 yang pas ketiga, ayo nggak apa-apa coba lagi. Nggak mau lagi. Semenjak itu udah beberapa bulan yang lalu dia tidak pernah mengangkat raket padel lagi, nggak mau ikut ke lapangan lagi. Kenapa? Tuh kenapa? Males. Oh ya udah nggak apa-apa. Gue nggak males kok. Lebih capek mana sama badminton? Badminton. Oh iya. Badminton, Ya, badminton lebih capek. bisa lah, aman lah. Padel tuh cuman agak tricky aja karena kadang-kadang lu kan posisi mukul badminton tapi lu kayak mau ngevolley bola nih belum Iya. tepak gitu, nggak boleh kena kaca musuh yang di ujung. Iya, gue bingung kaca-kacanya, pantul-pantul. Ya semudah itu kok sebenarnya, kayak lu boleh mantulin ke kaca lu sendiri asal buat balikin ke musuh. Gue udah berapa kali diajakin temen gue sama band gue sendiri. Enggak deh, kata gue, nggak dulu. Kalau gue di Jakarta gue lagi main padel gue ajakin. Ya, udah tahu kan tadi nomor rumah Iya tadi ya. berapa? Atau kita golf, tapi gue Ya. nggak bisa. Nggak apa-apa. Ya, lu ajarin gue lah. Ya boleh. Gue tuh diajakin sama salah teman gue, Dito Darmawan. Dia mau main di film Danur dia. Dito Darmawan tuh bilang dia suka driving di Bintaro. Ntar gue ajak deh. Dito, lu gua nih sama tuh si Arab itu tuh belakang tuh. Kenapa dia nggak diajak? Ntar nggak mau mukul lagi ya? Nggak mau dia. Oh, jadi kedi. Wah, nggak bisa sih ngebayangin dia jadi KD sedikit pun, nggak bisa. Nggak bisa. Kan jadi KD tuh juga harus ada unggah-ungguhnya gitu Oh ya. iya benar. Nggak bisa dia. Iya.
Coba enggak usah lah, kasihan. Enggak jangan. Kok gue jadi gitu. Tapi suatu saat nanti kalian akan melihat Aurel ya di depan kamera karena dia nggak pernah mau muncul. Kenapa sih? Yang pernah muncul tuh ada tim gue si Galuh. Dia pernah diramal sama Syarla. Cala ngeramal. Ngelamal katanya kamu ini ya. Sejak kapan dia bisa ngeramal? Enggak, Pak, Cala datang ke sini bilang gini. Kakaknya Gemini ya, terus yang gini-gini gitu segala macam yang diramal based on horoskop. Oh iya. Iya kan? Galuh pernah, kalau kalian ingat yang pernah diramal sama Syarla di sini itu Galuh, itu tim saya juga. Nah, dia tidak pernah mau muncul di depan kamera. Mau naik sekali nggak? Coba sekali. Ini mumpung sama Peter gitu. Sini. Coba. Sini. Iya. Ini dia. For the first time. Sini. Nggak sini. Ini. Ini Jadi, sejarah loh ini. Makasih ya. tidak pernah ada yang tahu asisten saya yang suka nge-storyin saya kemana-mana ya nih. Namanya Aurel. Duduk. Oh, aku jadi Aurel Boru Huta Barat. Tuh, Aurel Boru Huta Barat. Ini saya temenin di sebelahnya ya tuh. Oh, tuh ya sini. Jadi Aurel berapa digaji? Gaji kamu berapa? Kenapa dari tadi? Kalau nggak cocok mama gua nggak. Lagi cari asisten nih Pak. Kamu bukan orang pertama, ini rebutan sejuta umat. Oh ya, terus kenapa lu masih bertahan sama dia? Nah, aku mah orangnya Kalian nggak ada hubungan apa-apa kan? Enggak, bentar dulu. Jangan songong gitu dia diperebutkan sejuta umat. Wih, belaga lu, coba. Siapa aja yang rebutin lu? enggak direbutin sih, sebenarnya aku megang banyak. Oh megang banyak. Oh dia, lu bukan satu-satunya. Aku bisa ngomong. Proyekan banget nih orang ini. Oh lu double job ya? Triple. Udah keluar. Tidak. Oh cuan bisa gitu juga ya ternyata ya? Enggak ngerti juga dia ternyata selama ini ya. Enggak tahu. Enggak sih BTW dia itu emang soalnya bestie adik gua. Oh iya. Ya, jadi dia adik gua kemarin temenin juga sama dia. Oh. Tinggalnya malah sama adik gua, jadi Aurel itu tidur sama adik saya. Oh di rumah lu tinggal? Di tempat adik gua. Adik gua tuh tinggal dekat rumah sakit, dia dokter. Oh dokter. Dokter dia, jadi Emang kaya bener ya? FK kan enggak, soalnya gue juga adik gue FK. Kita sama-sama kaya. tahu gak sih ini roller coasternya kayak apa? Ria enggak. Ya tapi biarin lah, yang penting seru lah ya. Soalnya gue Gemini, ada dua sisi kan. Nah ini nih kesebut lagi nih Gemini. Gue tuh nggak ngerti Pit soal. Gue juga nggak ngerti. Tapi kenapa lu sebut Gemini? Karena kata orang Gemini ini punya dua sisi pribadi yang beda. Ya nggak? Tuh fake katanya. Padahal gue nggak fake. Gue jujur tadi gue punya smart door lock. Gue jujur. Mobil. Ada. Kamu disebut. Janganlah terlalu ria. Kalau enggak, ntar Tuhan marah. Kita pamerin yang kecil-kecil aja, smart door lock. Terus rumah di Bintaro? Iya kayak kalung gue Balenciaga gitu. Ih geli banget. Itu gak usah dimasukin sumpah. Gue geli sama diri gue sendiri. Gue geli. Jangan. Aduh Tuhan Yesus tolong. Pit, nih kalau itu terakhir nih Pit, pertanyaan gue terakhir ujung nih Pit nih. Nih, lu kan punya ambisi untuk menjadi orang berada nih gitu ya. Enggak. Orang ada lah gitu. Gue kalau jawaban benernya, gue pengen menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Itu ambisi gue. Iya, berarti kan lu berada dulu untuk bisa memberikan harta lu bagi-bagi sama orang. Iya. Bisa. Tapi kalau berada doang tuh kayak gue tamak gitu loh. Wah. Jangan. Gini, lu ingin jadi orang sukses. Iya. Karena sukses lu itu membawa berkat bagi orang lain. Amin. Oke, kalau begitu pertanyaan gue adalah yang terakhir. Apa? Lu kebayang gak sih? Kan lu tadi bilang lu ingin bisnis apa segala macam. Lu kebayang gak doing this for the rest of your life? Gue lagi di fase bimbang. Okay. Untung lu tanyain. Jadi orang selama ini gue nggak percaya adanya quarter life crisis. Sampai akhirnya gue benar-benar di tahap itu quarter life crisis. Gue crisis identity. Jadi dan gue nggak tahu yang gue lakuin sekarang ini sebenarnya udah bener atau enggak. Gue sering kayak tiap malam jadi nggak bisa tidur gitu loh. Kayak ini gue bener nggak ya? Gue harus berjuang seberapa lama lagi untuk dapet di poin itu. Gue takut
waktu gua nih kan 20 sampai 30 tuh berharga banget ya. Waktu yang nentuin kita untuk kita tua gimana. Iya. Terbuang sia-sia untuk hal yang sebenarnya bukan buat gua. Jadi gua lagi di fase itu sekarang. Oke. Lu sempat di fase itu juga? Sempet. Dan Tapi udah lewat. kadang-kadang dia datang menghantui kayak tiap gue ngelakuin sesuatu yang tidak berhasil gue rasa ya. Buat orang lain itu work, tapi ini bagus kok buat gue kayaknya gue belum maksimal ya di sini. Itu masih datang. Dan bener kata lo 20 sampai 30 adalah momen itu, dan karena umur kita sama gitu ya, seangkatan. Kita kan udah mau 28 ya. Paham gak sih Pak? Tua. Gue bulan depan cuy. Kenapa? Oh gue kira dia ketawain kita. Lihat dia senyum loh. Dia senyum Kenapa loh. emang 28? Kenapa emang Iya kita 28? 30. Oh lu juga. Emang iya. Kan lu sama adenya. Enggak, dulu dia 27. Beda jauh sama adeknya. Oh tapi 27 mah Iya. CB tipis sih. Iya. Tapi kan lu di bawah kita setahun. Weh, itu masih. 99 ya lu? Iya, 99. Itu yang boboan 97 dia. Oh lebih tua. Itu 96. Iya itu 96. KPP 95. Ini Oh, enggak. 90. 87. Lu tua ya Pak. Bener itu gua ngerasain banget. Dan ya tiap orang kan escape-nya beda-beda ya. Aha. Escape-nya beda-beda. Kalau gua menemukan padel tuh salah satu terapi buat gua. Oh iya. Ya kayak itu nagih gitu. Ya tiap gua kena mukul apa segala macem, sampai akhirnya gua turnamen pun yang gue incer tentu kalau gua udah turnamen gua ngincernya juara. Atau setidaknya gua juara 2 atau juara 3, yang penting dapat hadiah Lu gitu kan. serius itu? Serius gue padel. Sebelumnya gue nggak pernah apapun yang serius itu. Badminton gue main doang, bola gue main doang, Ini mau basket, turnamen. padel gue main turnamen. Hadiahnya lumayan Pak. Kemarin sih gue dapat ini sensor aja ya, karena gue juara 2 gue. Oh ya oke lah. Iya. Dan itu celebrity match. Jadi di Bandung apa segala, sama Sam sama Cipta Oh kemarin sama ada dia. Sam ya. Tapi kasihan dia. Kenapa? Kalah di fase awal dia. Sam. Bukannya dia suka main ya? Nah, dia bilang sama gue gitu. Nah, itu satu hal yang bikin gue amazed juga adalah gue kan rutin main, bukan coaching, gue main. Dan Sam bilang, gue udah lama, gue udah sebulanan nggak padel nih, ajarin gue dong. Gue bilang, terakhir kita main lu lebih jago dari gue. Ternyata gue ngerasa bahwa dengan sering lu melakukan sesuatu, Iya. skill lu kayak nambah gitu. Iya benar. Dan itu yang gue temukan lewat padel, itu yang juga gue temukan lewat mungkin olah vokal ya. Karena gue juga udah lama nggak coaching, gue cuman memanfaatkan vokalisi guru lama gue gitu. Jadi ya gue ngerasa bahwa lu tadi bilang jalan kaki itu works buat lu, gue mungkin padel works buat hati gue, buat krisis gue. Jadi gue punya escape yang sehat aja gitu. Kalau gue sekarang jadinya nulis lirik gue. Bagus banget pak. Biar berguna kan? Iya. Gue lagi kayak apa yang ada di otak gue nih yang buat gue terganggu, gue tulis aja. Oke. Mau jadi apa enggak, yang penting keluar. Benar. Gue tuh sih gue sekarang daripada gue kagak tidur Pak. Ya, rilis dulu aja yang penting itu. Rilis dulu aja, siapa tahu beneran bisa dijadiin lagu. Siapa tuh beneran rilis gitu ya. Beneran rilis kan kita nggak tahu gitu. Itu tadi kan sedih, galau tapi apa pala lu tadi? Oh digoyangin dikit Digoyangin aja. dikit aja. Gitu gini tapi Gue nggak bisa gue. lu nggak bisa. Nah lu latihan terus kan, kalau latihan terus ntar jadinya bisa kan? Iya, gue juga terus ya. Coba ntar deh. Tapi lu sekarang latihan vokal nggak sih Kak? Masih, kan gue masih suka nyanyi cover bikin demo segala macem gitu kan. Dan ya udah, gara-gara itu gue jadi menemukan, nah itu ala bisa karena biasa. Gue jadi ngerti bahwa guru gue ngajarin tekniknya gini. Terus gue belajar, gue ngeliat orang tuh tekniknya gini. Gue menemukan ngeblend semua itu. Oh iya. Yang lu denger di kacamata tuh, ya gue nggak capek sama sekali nyanyi kayak gitu. Keluar seraknya bukan karena gue paksa di sini, tapi karena gue tekan perut gue. Gila keren. Itu Diaphragm. Iya itu. Dan itu yang dulu bokap gue tuh bilang kayak, suara kamu tuh sebenarnya ada serak-seraknya. Mana ada, gue pikir kan ngomong begini gitu kan. Mana ada gue serak-seraknya. Pas gue nyanyi baru kan, ku lepas kacamata. Ada idenya. Sedep suaranya. Oke, ternyata gue menemukan itu dia. Tapi bener sih, gue juga nemuin akhirnya karakter suara gue tuh lama. Nah, Dulu kan gue festival banget. oke. Terus Raisa sempet dateng ke sekolah gue coba-coba riff and runs. Riff and runs dikit-dikit, coba falset. Dulunya nggak bisa falset, sekarang gue harus falset malahan. Iya, kemarin contoh yang paling simpel, I Have Nothing, lu falset kan? Gitu. Ya banyak proses lah, nggak cepet gitu. Ya itu ala bisa karena biasa. Mudah-mudahan semua yang kita lakuin jadi bisa karena biasa. Dimulai dari hal kecil dulu sih.
Ya nggak sih? Lu mulai dari jalan kaki aja bisa jadi obat kesehatan gitu. Cuma jalan kaki. 40 kilo sama jaga makan. Box. Nggak makan roti, gua gula, minyak, Tepung, nasi putih, tepung, tepungan gitu ya enggak. nggak bisa. Lu makan apaan? Ubi. Iya, kentang, ubi, nasi merah, Direbus. atau enggak air fryer deh mentok-mentok. Boleh digoreng pakai olive oil lah, mahal pak. Kata dokter gue nih kayaknya mau buat gue bangkrut. Goreng ayam pakai olive oil gue. Gini Pak, lu ke dokter yang kliennya Bunga Citra Lestari. Iya kan, udah punya gedong lagi dia sekarang dokter gue. Ay, Ih, benar. tapi lu bisa sih kayaknya. Lu, Bisa lah ya. tapi nggak harus diturunin sih. Gua Lu mau nurunin berat badan? Gue merasa gue mau nurunin 10 kiloan lah. Oh itu sebulan 2 bulan Iya. bisa lu. Sebulan 2 bulan. Kalau sama dokter. Oh iya sama dokter. Ya gue sekarang ini aja padel dan gue tuh bukannya yang fit banget juga. Ini masih ada gitu yang ini. Tapi ya karena gue sambil nge-gym juga dan ini tuh tercipta karena COVID. Gue stres skripsi. Skripsi gue online dan terjadi sesuatu gitu. Apa? Adalah ya. Adalah cerita. Kalau gue sebut soalnya nanti orangnya pas kalau misalnya pun dia nonton gitu, ini kebahas gitu. Jadi Iya. itulah terjadi sesuatu pas gue skripsi, gue stress eating, gue nggak olahraga, gue nggak bisa ke gym. Dan nggak bisa kemana-mana juga kan COVID. Sementara sebelumnya gue tuh selama 8 bulan tuh rutin sehari 2 kali nge-gym. Gym ya, bukan body weight gitu. Iya. Jadi ya udah akhirnya ya gitulah, akhirnya gue bengkak lagi dan setelah saya COVID gue berusaha untuk naik turun aja kayak sekarang gitu. Gue juga nggak yang kurus-kurus banget, gue juga nggak yang gemuk gimana, tapi gue merasa fit untuk gue tiap main padel standing 1 gitu. Apa itu kagak ngerti gue standing 1. Ranking pokoknya kan lu main padel nih. Oh, ranking 1. Iya. Sampai serak gue. Bukan karena ini ya, bukan karena ala Oma. Oh, kalau snack ala Oma ini juga racun. Tio, kalau misalnya lagi produksi kita di studio gitu, ini jadi bahaya nih nyemil terus. Tapi karena dia tidak digoreng ya, jadi saya tidak terlalu takut gitu. Tapi tepung. Gitu aja. Boleh tapi nggak boleh banyak. Betul. Ya kan? Segala sesuatu in moderation aja. Iya, Harus hati-hati. gitu. Gila, ini kita jadi banyak belajar dari Peter Holly, tepuk tangan. Enggak ada. Lu belajar ria yang ada sama gua. Tapi itu bercanda ya guys, gua aslinya nggak gitu kok. Gua aslinya rendah hati. Hidupnya sederhana. Ini orang ketiga setelah Oslo sama siapa tuh yang pengen gue lempar Dustin. Oslo kesini kan juga ngomong patahin sama dia. Terakhir tuh gue ngomong sama Oslo udah begini. Oh gitu bang. Gitu ya bang. Dustin apa lagi? Gue udah ini orang nih meleset dikit gue ini nih. Tapi bener ya, lu ntar ke Bintaro ya main ya kita. Gue kabarin ya. Iya aman. Temen, soalnya gue juga punya teman stand up komedian daerah sana, si Adi Arkiang. Kalau dia lagi di Jakarta, gue ajak ketemu lo deh. Oh, iya, lu ketemu dia happy karena dia beneran orangnya tuh polos. Jadi nanya yang, oh Peter ini penyanyi juga, coba nyanyi. Tiba-tiba, wah suaranya ini banget ya. Oh iya. Butuh sih gue yang gitu, yang gue soalnya capek kadang jadi badut. Iya kan, di satu circle kita jadi badut tuh capek, pengen jadi yang diem. Ntar gue kenalin sama teman gue si Adi Arkiang lah. Ada dia di daerah Bintaro juga mainnya. Oh iya boleh. Apa tuh? Ya. Gue udah lihat. Itu buat gue nggak sih? Buat lo, tapi gini lo closingnya. Pit, buat teman-teman mau denger single baru lo. Oh iya gue promo dulu lah. Buat teman-teman mau denger Sajak Rindu dan semua karya-karya lo bisa di mana aja, Pit, nonton di mana juga boleh. Buat kalian semua ya, nggak ada. Tadi gue juga ngomong ini nggak ada alasan buat kalian nggak dengerin lagu gue karena lagu gue ada di mana-mana. Di Spotify lu punya Spotify lu dengar. Di Apple Music lu punya Apple Music lu dengar. YouTube lu dengar. YouTube Music lu dengar. Joox lu dengar. Jadi lu denger lagu gue Sajak Rindu karena itu lagu anak yatim cuy. Kalian harus kasihan sama anak yatim. Wow. Iya kan? Lagu Dan anak gue buat yatim. dengan sepenuh hati. Ini pertama kali gue nulis lagu. Sejak Rindu pertama kali lu nulis Pertama lagu. kali. Iya belum kita kulik kan tadi. Yang apa sih yang kita omongin dari tadi? Lu gak ngebolehin gua ngulik. Gua mau masuk ke sini nih kita kata. Tapi benar, Sejak Rindu kayak coba dengerin, nonton MV-nya juga karena menurut gua tuh MV-nya bagus dan gua juga jadiin salah satu referensi untuk project-project gue yang akan datang. Gua jujur. Sumpah. Gua potong misalnya bagian yang pasti anak ketiduran tuh, kan pintunya kebuka. Iya. Kepala anaknya kan kelihatan tiduran tuh. Iya. Itu gua jadiin satu frame referensi buat ada project gue Tapi ke memang depannya. itu luar biasa sih. Gue nggak ada minta dibenerin apapun sama sekali. Revisi nggak ada.
langsung jadi. Itulah pokoknya. Dan kalian juga dengerin di request di radio-radio sayang kalian biar chart nomor 1 tuh Peter Holly pokoknya. Sajak Rindu. Tapi single lu tuh dari 3 sebenarnya kan? 3. Yang pertama Bersalah. Salah. Kedua yang bareng Clara, Harusnya Tahu. Clara Riva. Clara Riva. Orang Bekasi itu. Orang Bekasi, tapi dia udah gak di Bekasi. So dia sekarang dia ke Jakarta Barat gitu. Gue bilang sama dia kan, ngap daerah lu rumah berapa? Masih murah. Terus gue bilang kalau Sumarekon mau Bekasi, terus dia bilang gini, hehe, itu mah buat orang kaya doang. Wah belum tau Peter Holly dia. Tapi kayaan Clara sekarang, Lagi banyak duit ya? Lo lihat lah lagu-lagu dia, ya Allah Clara. Bener sih. Udah susah ketemu dia sekarang. Susah ketemu dia. Susah. Ngap. Union boleh lah. Union lah. Oh lagi di Jakarta Union aja lah buat Clara Riva mah. Tahu apa kita main ke Apartu lah. Makan mangga. Makan mangga. Ya gue tahu gak sih, gue pernah ngasih dia mangga 2 kilo atau 3 kilo waktu di Koring nih buat lu karena lu udah buatin lagu buat gue. Gue bilang makasih 3 kilo? 3 kilo. Anjir, banyak sih itu. Iya nggak apa-apa lah, dia udah baik sama gue. Benar. Clara Riva, love you lah Clara. Lu kenal juga berarti sama Clara? Iya, si orang Bekasi itu memang. Waktu itu dia sempat promo juga ke sini tapi ujung-ujungnya malah nggak promo. Sama aja ngobrol gitu kan. Oh iya. Ini malah ngobrol. Dia juga nyerocos mulu kan. Dia 98 juga. 98 juga. Iya. Nah, gue tuh di thread suka balas-balasan sama dia. So, pokoknya tadi ya tentang Peter Holly semuanya. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Jangan lupa komen-komen siapa tahu ada cerita dari Peter yang relate sama kalian. Jangan lupa dengerin Sajak Rindu dan semua karya-karya Peter Holly lainnya ada juga di semua streaming platform, di YouTube. Cek juga sosial media Peter Holly. Request di radio-radio sayang kalian. See you guys in the next episode teman cerita semua. Terima kasih yang udah nonton. Peter Holly, Raffi Andika signing out. Peace. Peace. Bye-bye. Saya lupa. Iya. Saya tadi udah closing, tapi saya belum ngasih ini. Terus ditagih sama Aurel. Dan gua. Dan Orang gua liat di situ kan gua udah mau. Ada Dear Peter-nya lagi. iya, Pit. Ini dari Chamber Talk dan Lilian Teras buat Peter. Wah, terima kasih. Kalau ke Bandung jangan lupa segera mampir di tempat Oma ya. Oke, Oma. Karena Tutup. Ya, kita udah closing kan tadi. Ya, tutup lagi. Ini pertama kali gue closing 2 kali.